izin dulu saya mengganggu dulu waktu itu. Kebetulan saya telah menyelesaikan pendidikan penggerak di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini ada kegiatan aksi nyata saya yang saya sosialisasikan di sekolah kita. Dan sebelum disosialisasikan di antara bapak ibu dan murid nanti, maka terlebih dahulu saya dulu sampaikan kepada ibu sebagai kepala sekolah, maka materi sosialisasi ini adalah tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah salah satu budaya yang harus kita pertahankan di sekolah kita, terlebih-lebih antara rekan sekolah dan juga antar murid kita di dalam kelas. Misalnya apa saja budaya-budaya positif itu yang perlu dipertahankan. Pertama, dalam pembuatan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini, Bapak Ibu terkhusus juga Bapak Ibu wali kelas dan tidak tertutup kemungkinan bagi Bapak Ibu guru mata pelajaran juga. Artinya Bapak Ibu wali kelas ketika memasuki ruangan sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran di semester itu, maka Bapak Ibu wali kelas sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Nah, keyakinan kelas ini nantilah yang menjadi nilai-nilai positif bagi murid kita dan menjadi pedoman mereka juga dalam aktivitas mereka di dalam sekolah. Sedangkan kalau bagi guru mata pelajaran juga bisa melakukan pembuatan keyakinan kelas ini. Artinya sebelum memulai pembelajaran maka disepakati dulu kepada siswa apa saja kesepakatan selama proses belajar mengajar berlangsung. Nah, itulah salah satu budaya positif. Kemudian budaya positif ini lagi termasuk dalam penyelesaian masalah kepada murid. Kadang-kadang murid kita ini ada masalah mereka, ada kasus mereka di dalam kelas atau di lingkungan sekolah setelah mereka sampai di sekolah ini. Nah, tentu kita sebagai guru di situ harus bisa menyelesaikan masalah si anak. Bagaimana caranya? Nah, salah satu cara yang sangat positif adalah dengan mengikuti cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah salah satu cara penyelesaian masalah si anak dalam melibatkan mereka. Ada 3 misalnya, pertama menstabilkan identitas si anak. Harus kita stabilkan dulu identitas si anak itu sehingga emosi mereka itu tidak semakin meluap-luap. Kemudian yang kedua, nanti tahap kedua, kita juga memvalidasi tindakan yang salah itu. Kira-kira apa yang salah dari kasus tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas kita bukan dengan keyakinan kelas tadi dan bagaimana solusinya. Jadi kita cari sama-sama. Nah, seterusnya tentang kedisiplinan. Kedisiplinan ini tidak asing lagi bagi kita sebagai guru. Sudah sering kita terapkan ini, bahkan ini adalah makanan kita setiap hari. Lalu mungkin kadang-kadang di antara Bapak Ibu guru termasuk saya juga dalam menerapkan disiplin positif ini mungkin ada beberapa motivasi yang sebagai faktornya atau sebagai alasan. Motivasi itu mungkin yang pertama adalah saya atau Bapak Ibu guru disiplin karena untuk terlepas dari ketidaknyamanan atau terlepas dari hukuman. Kedua, kita juga disiplin untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga adalah kita disiplin karena kita sadar bahwa kita memiliki nilai-nilai positif dalam diri dan itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Nah, yang ketiga inilah yang diharapkan nanti dipertahankan di lingkungan sekolah, yaitu memiliki nilai dalam diri dalam menjalankan disiplin itu. Nah, kemudian banyak lagi budaya-budaya positif setelah kita termasuk pelaksanaan ibadah sunnah dan sebagainya. Jadi di sini saya minta izin kepada Ibu Yati untuk saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu guru yang lain, termasuk kepada murid-murid.
Baiklah, saya sebagai pimpinan ya merasa senang Bapak sebagai PT udah sama 1.4 ya, nanti sudah ada action di lapangan ya, ada aksi. Saya setuju sekali dengan apa yang ini berupa sosialisasikan kepada baru ini terkait dengan budaya positif ya. Mungkin selama ini kita sudah menerapkan budaya positif, tapi mungkin menurut saya masih belum maksimal. Tapi dengan nanti Bapak kembali mensosialisasikan hal tersebut kepada Bapak Guru, ini bisa membantu kita nanti dalam pendidikan disiplin, terutama membudayakan budaya positif ini kepada siswa dan juga termasuk budaya guru. Saya sangat mendukung sekali apa yang sudah Bapak sampaikan ini. Inilah target kita juga di sekolah untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah kita. Jadi saya sangat mendukung sebagai pimpinan, saya berjuang untuk mensosialisasikan Bapak Guru. Kita lihat waktu yang tepat. Bapak silakan mensosialisasikan langsung. Baik Bu, terima kasih dulu sebelumnya atas dukungan Ibu dalam mendukung saya pada kegiatan CGP ini, dan ini adalah salah satu bukti dukung secara langsung ya dari Ibu yang saya saksikan secara langsung kita, sehingga kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan baik. Saya permisi. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Indonesia, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 2 Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Ibu Pegawai di SMP Negeri 2 Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan pada siang hari ini. Kita akan kembali bertemu dalam kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, saya meminta waktu Bapak Ibu pada siang hari ini untuk mensosialisasikan bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah. Materi ini adalah merupakan materi di pendidikan guru penggerak, dan wajib juga kita sebagai guru mengetahui apa sih sebenarnya budaya positif itu yang berlaku di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tentang disiplin positif. Nah, apa makna dari disiplin positif itu? Perlu kita mengetahui bahwa kata disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin, yang berarti murid atau pengikut. Jadi disiplin itu adalah merupakan tahapan belajar di mana kita belajar sesuatu untuk menerapkannya. Apa tujuan dengan kita menerapkan disiplin positif? Tujuannya Bapak Ibu yaitu menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita sebagai guru sering menerapkan atau mengimplementasikan di sekolah, di lingkungan sekolah kita tentang sanksi atau hukuman kepada siswa. Tetapi hukuman ini sebenarnya adalah kurang positif bagi si anak atau bagi si murid. Mengapa? Kalau kita guru memberikan hukuman kepada siswa, sebenarnya dalam
hati siswa kita itu adalah ada dendam. Apalagi kalau kita memberikan hukuman fisik, maka sebagian siswa kita itu akan dendam kepada guru tersebut, dan ini maknanya tidak akan bertahan lama di dalam diri si siswa. Tetapi marilah kita membudayakan budaya positif. Apa budaya positif yang bagus di sini sebagai pengganti hukuman? Ini misalnya adalah restitusi. Restitusi. Jadi restitusi ini adalah merupakan budaya positif yang kita tanamkan kepada si anak, di mana restitusinya adalah nilai dari dalam diri si anak, di mana mereka secara sadar untuk menemukan dan memecahkan masalah itu sendiri. Jadi mereka yang berbuat masalah, mereka juga dapat mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, inilah yang dinamakan dengan disiplin positif, dan ini termasuk bagian dari dalam diri si anak atau motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Nah, marilah kita lihat lebih detailnya lagi. Nah, motivasi perilaku manusia tentang disiplin positif ini ada 3. Yang pertama, manusia melakukan disiplin karena ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini mungkin kita melihat murid-murid kita selama ini, mereka disiplin, mereka mematuhi aturan yang telah kita sepakati, yang telah kita beritahukan kepada mereka. Karena apa Bapak Ibu? Karena mereka menghindari ketidaknyamanan, ya, atau hukuman. Jadi ini berlaku untuk lingkungan sekolah kita, termasuk Bapak Ibu guru juga. Jadi tidak terlepas kita dalam hal itu. Jadi mengapa kita juga disiplin? Ya, mungkin karena faktor pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian faktor kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang-kadang juga siswa kita, mereka disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Misalnya kita sebagai Bapak Ibu guru, ketika murid kita lihat itu disiplin, maka mungkin saja kita memberikan penghargaan kepada mereka atau hadiah. Apakah itu berupa pujian atau berupa bingkisan yang sudah kita siapkan. Nah, sehingga murid kita juga disiplin. Dan itu juga, dan begitu juga berlaku bagi kita. Kita tidak terlepas juga dalam hal itu. Kadang-kadang juga kita disiplin ya, karena kita ingin mendapatkan penghargaan. Apalagi kita sebagai guru ada tunjangan kita yang Bapak Ibu yang sudah sertifikasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengapa kita disiplin, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah Bapak Ibu yang seharusnya kita miliki, yaitu untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Apa nilai-nilai yang kita percayai? Misalnya, kita sebagai guru berarti mempunyai tanggung jawab terhadap apa tugas yang telah diembarkan kepada kita. Jadi kita tidak berpedoman kepada orang lain. Jadi kita melaksanakan disiplin ini ya karena itu adalah tugas kita. Kita melakukan pengajaran di dalam kelas ya karena bagian tugas kita sebagai guru. Kita juga hadir tepat waktu ya karena itu sudah termasuk bagian tanggung jawab kita juga terhadap sekolah. Dan faktor ini adalah faktor yang positif yang berasal dari dalam diri atau disebutnya faktor internal. Kalau nomor 1 dan 2 tadi itu adalah eksternal yang berasal dari luar diri dan itu tidak akan bertahan lama. Kalau nomor 1, nomor 2 yang kita pertahankan selama ini itu tidak akan bertahan lama. Mengapa tidak bertahan lama? Ya, contohnya nomor 2 kalau tidak ada imbalan, tidak ada penghargaan dari orang lain, maka kita tidak disiplin. Begitu juga nomor 1, kalau misalnya kita sama murid kita tidak memberikan hukuman kepada murid,
maka dia tidak disiplin. Nah, jadi yang bagusnya adalah nomor 3, kita secara sadar melakukan tugas dan tanggung jawab itu dari dalam diri, sehingga kita tidak berpedoman bergantung kepada pihak-pihak yang lain. Kemudian budaya positif yang kedua adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu terlebih-lebih Bapak Ibu wali kelas ini kita sudah memulai ini tentang penguatan keyakinan kelas di masing-masing kelas kita. Dan ini kita akan pertahankan untuk membuat keyakinan kelas ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu pertanyaannya. Mengapa keyakinan kelas yang harus kita buat? Mengapa bukan peraturan? Ada alasannya Bapak Ibu, yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Itulah bedanya peraturan dengan keyakinan. Karena biasanya peraturan itu adalah mungkin hanya kita sebagai guru yang membuatnya, lalu kita sampaikan kepada siswa. Tidak kita libatkan siswa dalam membuat peraturan tersebut. Itu umumnya adalah kita sebagai guru yang membuatnya, dan kita sampaikan kepada siswa, ini kamu lakukan, jangan kamu lakukan ini. Nah, sedangkan keyakinan ini adalah kita libatkan siswa dalam membuat peraturan itu. Katakan itu adalah peraturan, tapi kita libatkan mereka. Apa keyakinan kelas yang kita ambil di kelas kita ini? Maka kita biarkan mereka untuk memulai. Kita biarkan mereka mengekspresikan, berdiskusi dalam kelas, mengambil kesepakatan sehingga ada titik temu dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini bedanya tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam keyakinan kelas. Nah, perbedaannya yang pertama adalah kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Memang tidak terlepas itu, kalau hukuman itu memang menyakiti hati seseorang atau menyakiti hati murid. Lalu kalau disiplin yang ada sanksi atau konsekuensi, itu memang sesuatu harus terjadi, karena itu adalah konsekuensinya, ada sanksinya. Sedangkan restitusi merupakan pilihan, karena kita libatkan siswa tadi, maka mereka yang memilih apa keyakinan kelas. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, seperti yang saya sampaikan tadi, itu tidak nyaman bagi mereka kalau kita berikan hukuman. Kalau konsekuensi memang tidak nyaman untuk murid atau anak, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Mereka saat itu tidak nyaman, tapi tidak terlalu lama. Kalau hukuman tadi itu akan memakan waktu yang lama. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Jadi sesuatu yang kita yakini kepada murid kita itu akan bertahan dalam diri si anak. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Katakan korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi si korban mendapatkan ganti. Nah, itu kalau misalnya ada kasus ini, misalnya ada kasus, maka kita selesaikan masalah itu. Kemudian yang terakhir nanti di sini adalah kalau hukuman, murid membenci peraturan. Karena hukuman ini tadi keterpaksaan, secara terpaksa saja, maka bisa saja murid membenci peraturan yang kita berikan itu. Mereka tidak akan terima. Sedangkan kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan itu, karena mereka sudah tahu, tapi kita tidak dilibatkan mereka. Mereka akan menghormati itu, melakukan. Kemudian sedangkan restitusi adalah
murid menghormati dirinya dan orang lain karena mereka sendiri yang membuatnya. Lalu bagaimana langkah-langkah dalam perbuatan keyakinan kelas tersebut? Langkah-langkahnya yang pertama adalah keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Apa maksudnya abstrak di sini Bapak Ibu? Abstrak di sini adalah gagasan utama, gagasan umum yang utama yang harus kita berikan nanti sebagai keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum yang memiliki nilai-nilai dari dalam diri si anak. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah ini penting Bapak Ibu, ketika nanti kita memandu siswa kita dalam membuat keyakinan kelas, maka kalimat keyakinan kelas itu harus dalam bentuk positif, jangan dalam bentuk negatif. Contohnya, apa tanda-tandanya kalimat negatif ini? Biasanya tanda-tanda dari kalimat negatif mengandung kata tidak, dilarang. Ada kata dilarang, tidak, itu sudah negatif. Misalnya, kita dalam membuat keyakinan kelas mungkin kita memberikan kalimat siswa dilarang mengejek temannya, atau tidak diperbolehkan mengejek teman. Itu kalimat negatif. Lalu bagaimana yang seharusnya kita jadikan kalimat positifnya? Kita jadikan dia sebagai kalimat positif. Itu adalah menghargai, saling menghargai sesama. Saling menghargai sesama itu lebih positif. Nah itu contohnya aturan yang ketiga. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu panjang juga kalimatnya. Jangan terlalu banyak juga butirnya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Entah beberapa poin saja, yang pentingnya itu yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Yang kelima adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kita menentukan apa yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Karena kita di lingkungan sekolah, maka keyakinan itu nanti berhubungan dengan lingkungan sekolah, jangan lingkungan luar. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Karena tadi kita libatkan siswa, maka kita berikan kesempatan kepada mereka untuk berdiskusi, menyepakati peraturan atau keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita sebagai Bapak Ibu wali kelas memang ini adalah salah satu juga tugas kita di kelas kita masing-masing untuk selalu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama itu sudah diterapkan oleh siswa kita di dalam kelas, atau ada beberapa poin yang sudah dilanggar. Jadi marilah kita selalu meninjau dari waktu ke waktu dan melakukan evaluasi kembali. Berikutnya contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat di sini bersama dengan siswa, yaitu pertama, hadir di sekolah tepat waktu. Boleh beda-beda nanti ini di kelas yang sudah saya terapkan. Kemudian berpakaian yang rapi dan sopan. Kemudian saling menghargai, lalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Seterusnya saling tolong menolong, dan terakhir memiliki rasa tanggung jawab. Itulah contoh dari perbuatan keyakinan kelas. Budaya positif berikutnya Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah ini sangat erat dengan tugas kita sebagai guru, sebagai pengajar di sekolah. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini mencakup apa saja? Dari segi kebutuhan jasmani, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini kadang-kadang bisa kita lihat juga pada
siswa kita di dalam kelas ada kasus, misalnya ada teman mereka yang mengambil makanan atau jajan temannya tanpa izin. Diam-diam siswa kita ini mengambil jajan temannya di dalam tas atau makanan temannya, sehingga ini menjadi masalah di dalam kelas tersebut. Nah, kita sebagai bapak ibu guru atau pengajar di sekolah harus kita mencari tahu mengapa si anak melakukan hal itu. Ada apa? Nah, mungkin saja ternyata anak ini belum sarapan dari rumah, sehingga dia melakukan hal itu kepada teman-temannya di sekolah. Jadi kalau kita sudah mengetahui akar permasalahannya, berarti kita bisa menyelesaikan secara restitusi tadi. Kemudian manusia juga itu kebutuhan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang. Manusia ini ingin dicintai dan ingin dikasihi. Nah, tadi saya ingat beberapa tadi kasus-kasus terhadap siswa kita di beberapa bulan terakhir ini. Kadang anak melakukan keributan di dalam kelas, mengganggu temannya karena ada sesuatu. Mungkin kita tidak memberikan mereka perhatian, sehingga mereka mengganggu temannya. Untuk apa? Supaya mereka diperhatikan dan supaya mereka diberikan suatu kasih sayang. Katakan itu kasih sayang atau ingin dicintai. Dan biar mereka diterima dalam kelompoknya tersebut. Kadang anak dia nggak mempunyai teman, menyendiri. Sehingga kalau ada murid kita seperti itu tidak mempunyai teman di dalam kelas, makanya nanti juga anak itu akan melakukan suatu pelanggaran karena tidak mempunyai teman dia. Nah, kita sebagai pengajar di situ berarti bagaimana solusi kita untuk supaya anak tersebut yang sebelumnya tidak mempunyai teman, maka dia bisa ada teman. Berarti kita berusaha mengembalikan anak itu dalam kelompoknya supaya diterima dia di dalam kelas tersebut, sehingga nanti pelanggaran-pelanggaran yang sudah pernah dia lakukan tidak akan terulang kembali. Berikutnya, kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Jadi murid kita juga ingin bebas. Nah, ini berkaitan dengan penerapan pembelajaran di dalam kelas. Kadang-kadang murid ada sebagian dia tidak ingin belajar itu dari guru semua, tetapi mereka ingin belajar itu adalah mereka sendiri yang aktif, sehingga nanti boleh kita sebagai guru kita berikan metode diskusi. Kita biarkan mereka sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas, sehingga mereka bebas untuk mengekspresikan dirinya dalam pembelajaran. Kemudian kebutuhan manusia adalah kesenangan. Saya yakin Bapak Ibu di sini nggak ada yang katakan saya tidak mau ingin senang. Semua pasti bilang saya ingin senang. Nah, dan begitu juga siswa kita, mereka ingin senang. Bagaimana siswa kita ingin senang supaya mereka senang dalam pembelajaran yang kita berikan? Ya, kita mempersiapkan media dan bahan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, sehingga mereka senang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Berikutnya, kebutuhan yang terakhir adalah kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini adalah ingin tampil, ingin menjadi pemimpin di dalam kelas. Kadang siswa kita itu dia ingin jadi pemimpin teman-temannya. Kalau tidak mau temannya itu tenang, tidak mau dijadikan sebagai pemimpin, maka bisa saja dia akan melanggar peraturan. Bisa berkelahi dalam kelas, misalnya dalam diskusi kelompok, ingin tampil beda, ingin menonjolkan diri dari yang lain. Nah, itu tanda-tandanya siswa kita itu ingin kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan, biar dia jadi pemimpin dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalau kita sudah tahu itu, maka kita cari metode yang sesuai untuk siswa tersebut. Itulah nanti pembelajaran diferensiasi. Berikutnya adalah budaya positif. Berikutnya adalah posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini apa maksudnya? Posisi kontrol, manusia bisa mengontrol yang lain. Bagaimana caranya? Ada beberapa sifat-sifat kontrol ini. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum.
Dan saya yakin kita sebagai guru juga di sini sering melakukan kontrol penghukum ini kepada murid kita. Kalau murid kita melakukan kesalahan, maka kita panggil siswa itu, kita proses, lalu kita berikan hukuman. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah artinya dari nada suaranya lembut, seolah-olah biar siswa kita itu merasa bersalah. Tolonglah nak, kerjakan tugas itu, nanti bapak ini marah, nanti PKS kurikulum marah kalau ribut di dalam kelas. Tolong sedikit bapak. Nah, itu sebenarnya kalimat-kalimat kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biar siswa itu merasa bersalah, ya, yang saya lakukan ini salah. Nah, seterusnya sebagai teman. Nah, kita juga bisa melakukan kontrol sebagai teman. Kita akrab dengan murid di dalam kelas. Tetapi mungkin saja ada nanti efeknya ini kalau kita sebagai teman bagi siswa. Kita tahu nanti apa perbedaan-perbedaan antara kelima jenis kontrol ini. Seterusnya posisi kontrol monitor atau sebagai pemantau. Nah, ini lebih tinggi dari yang 1, 2, 3. Ini nanti yang diharapkan, paling tidak yang diharapkan bagi kita sebagai guru, posisi sebagai monitor atau pemantau. Kita selalu memantau perkembangan murid kita itu di sekolah, memonitoring. Dan yang paling bagus adalah sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Kita memanajer siswa kita di dalam kelas, memberikan arahan-arahan, memberikan solusi, dan kita libatkan mereka bagaimana cara mencari solusi dari masalah mereka itu. Itu adalah sebagai manajer. Ini tadi ciri-ciri dari setiap posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau penghukum, maka murid berkata, saya tidak peduli. Kalau kita kontrol, kalau posisi kita sebagai penghukum, maka kadang-kadang siswa kita berkata, saya tidak peduli apa yang bapak sampaikan. Mungkin dalam hatinya memang tidak keluar dari kata-katanya, tapi dalam hatinya dia berkata seperti begitu. Pembuat orang merasa bersalah, dikatakan murid, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, ini tadi akibatnya kalau posisi kontrol kita sebagai teman kepada siswa. Jika kita menerapkan suatu aturan berikutnya, lalu posisi kita bukan sebagai teman bagi siswa tersebut, maka keluarlah kata-kata ini bagi siswa itu, saya pikir bapak ini teman saya, tetapi ternyata bukan. Nah, dia menyesal. Nah, ini tidak bertahan lama ini. Nah, lalu sebagai monitor atau pemantau, ini sudah mulai bagus. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Nah, mengharapkan ini juga mengharapkan imbalannya atau nilai. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ini kalau posisi pemantau. Jadi dia ingin juga dihargai dari apa yang dia lakukan tersebut. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa? Nah, ini yang bagus. Jadi mulai dari diri siswa itu mencari solusi untuk pemecahan masalah yang dia lakukan. Dan kita kembalikan tadi pada keyakinan kelas. Misalnya kita guru, apakah kamu sadar bahwa yang kamu lakukan ini adalah suatu pelanggaran? Maka pasti murid itu mengatakan, saya sadar Pak. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar dari poin ini? Saya telah melanggar menghargai orang lain Pak. Nah, berarti kamu sudah sadar bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu menghargai orang lain. Berarti dalam arti dia tidak menghargai orang lain. Lalu tanyakan pada dirinya bagaimana
solusinya dalam hal ini, karena kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita, maka siswa itu akan memberikan solusi tersebut. Dan kalau kita lihat dari dampak pada murid, kalau penghukum mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif. Itu kalau posisi sebagai penghukum. Kalau pembuat orang merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Itulah yang terjadi pada murid kalau membuat orang merasa bersalah, mereka rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga kepada teman-temannya ataupun kepada guru, karena kita membuat mereka merasa bersalah. Dan posisi sebagai teman tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Tidak bisa memutuskan. Kemudian pemantau menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Dan terakhir sebagai manajer mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Tentu ini yang kita harapkan. Dan dari faktor kaitan dengan dunia berkualitas, kalau posisi sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya ketika kita menghukum siswa itu, maka dia dendam dan mereka meletakkan posisi kita di luar dunia berkualitas. Artinya yang kita lakukan itu tidak berkualitas bagi mereka. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Mereka memposisikan kita dalam dunia berkualitas. Kalau teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi ini mungkin sudah ada pengalaman dari kita. Kalau ada teman kita, siswa kita sendiri, mereka ini akan meletakkan kita sebagai orang penting dalam kehidupan mereka. Dan bisa saja berefek bagi guru yang lain. Kalau guru yang lain itu masuk di dalam kelas bukan teman mereka, maka mereka akan meremehkan. Mereka hanya mementingkan guru tersebut yang dianggap sebagai teman dalam kelas mereka ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar. Inilah efek negatifnya tadi. Kalau kita posisi kontrol sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, murid meletakkan guru lalu peraturan di dunia berkualitas. Jadi murid ini juga meletakkan kita di dalam dunia berkualitas mereka. Dan sebagai manajer adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi murid kita akan meletakkan kita dalam dunia positif mereka. Dan berikutnya, budaya positif berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Inilah cara penyelesaian masalah tadi dengan kita menerapkan segitiga restitusi. Apa dan bagaimana segitiga restitusi tersebut? Nah, segitiga restitusi namanya saja segitiga, berarti ini bisa kita gambarkan dalam bentuk segitiga. Yang paling dasarnya ini adalah langkah pertama yang kita lakukan nanti kepada murid ketika memecahkan masalah, menyelesaikan masalah, yaitu pertama menstabilkan identitas. Kadang murid karena sudah berkelahi tadi, ada masalah di dalam kelas, lalu emosinya meluap-luap sampai dia tidak mendengarkan apa yang kita katakan. Lalu bagaimana kita tuh dalam hal itu menyelesaikan masalah itu biar emosinya itu secara bertahap akan turun. Maka yang perlu kita katakan untuk menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sampaikan kalimat itu kepada siswa kita. Iya, saya mengerti. Setiap orang pasti pernah melakukan juga kesalahan yang sama. Bahkan ketika saya dulu waktu sekolah, mungkin lebih dari itu yang saya lakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga sudah pernah seperti kamu saat ini. Nah, ketika mereka mendengarkan kalimat-kalimat itu, saya yakin mereka akan bisa mengontrol dirinya sehingga emosinya tadi
mulai berkurang. Itu menstabilkan identitas. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah emosinya sudah membaik, maka kegiatan selanjutnya adalah kita akan memvalidasi tindakan yang salah tadi yang telah dilakukan. Bagaimana caranya? Contohnya kita mengatakan seperti ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya kepada si murid. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Pasti nanti murid kita akan menyampaikan apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jangan nanti kita menyimpulkan sendiri si A bersalah, si B yang benar. Jangan. Tetapi kita tanya alasan dulu Bapak Ibu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, dengan kita berkata-kata seperti begitu, tentu siswa kita nanti secara otomatis dia akan mengutarakan apa yang dia lakukan, mengapa terjadi seperti itu. Dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini langkah terakhir, menanyakan keyakinan dari si anak tersebut. Cirinya adalah kita berkata seperti begini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Pasti nanti siswa itu menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Oh, keyakinan kelas yang sudah disepakati yang saya lakukan adalah menghargai orang lain. Dalam arti saya tidak menghargai teman tadi dalam kelas, sehingga terjadilah hal ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa? Kita tanyakan kepada mereka, dia ingin seperti apa nanti? Pasti dia akan terus terang nanti. Oh, saya ingin seperti ini Pak. Maka kita sebagai posisi guru juga bisa mengendalikan hal itu dan bisa juga bersama-sama mencari solusi yang tepat bagi si anak. Nah, inilah beberapa dokumentasi yang sudah saya terapkan di dalam kelas tentang keyakinan kelas. Ini saya buat keyakinan kelas bersama murid. Saya biarkan mereka untuk berdiskusi dan mereka membuat tersendiri apa keyakinan kelas mereka. Nah, lalu mereka menuliskan di depan keyakinan kelas mereka itu satu persatu. Kita suruh mereka untuk menuliskan langsung di kertas untuk keyakinan kelas mereka. Kemudian budaya positif juga yang tidak kalah penting di lingkungan sekolah kita adalah pelaksanaan gotong royong di lingkungan sekolah. Ini juga adalah budaya positif. Nah, kita budayakan juga ini mungkin ini lebih positif juga bagi lingkungan kita. Kita biasakan anak itu untuk selalu bergotong royong, saling menolong. Nah, mulai dari kebersihan lingkungan sekolah. Nah, membersihkan lingkungan sekolah, memungut sampah. Itu adalah budaya positif yang harus kita pertahankan. Nah, ini juga adalah budaya positif, apalagi kita sebagai suku Nias yang ciri khasnya adalah ketika kita bertemu dengan orang lain, katakan menyapa, pakai kata sapa ya ahumum, baru senyum duluan, sapa baru salam. Nah, ini juga budaya positif. Mungkin di masa Corona itu kemarin, COVID-19 kemarin, mungkin sudah berkurang itu budaya positif ini tentang senyum sapa salam. Tapi setelah Corona berlalu, sudah mulai berangsur-angsur berkurang, maka kita akan memulihkan kembali budaya positif ini. Kita ajarkan siswa, kita tanamkan di dalam diri mereka untuk budaya positif, senyum, salam, dan sapa. Nah, berikutnya ini adalah aksi nyata saya juga dalam menyelesaikan masalah di dalam kelas. Nah, kebetulan anak-anak kita ini kemarin telah melanggar salah satu keyakinan kelas, kurang disiplin dalam berpakaian. Nah, jadi kaki baju semua dikeluarkan, dan pas saya masuk, baru mereka kesana ke situ memasukkan kaki baju di dalam. Itu hanya ketika ada guru. Setelah tidak ada guru lagi mereka keluarkan.
Nah, kita menyelesaikan juga masalah itu, dan saya sudah terangkan kepada mereka kemarin tentang segitiga restitusi, dan mereka sudah berkata jujur mengapa mereka melakukan itu. Yang pertama alasannya karena kaki baju saya Pak terlalu pendek sehingga otomatis keluar tanpa dikeluarkan. Nah, mungkin karena sudah mulai tinggi murid-murid kita, karena ini kelas 9, mungkin baju mereka waktu kelas 7. Nah, mungkin itu alasan yang pertama. Kemudian alasan kedua setelah saya tanya lagi, karena panas Pak. Ketika saya masukkan kaki baju di dalam panas. Nah, lalu saya tanya, apakah itu diiyakan alasan itu? Nah, secara otomatis juga mereka berkata, tidak Pak, itu tidak benar. Yang seharusnya kami melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya, yaitu tentang kedisiplinan dalam berpakaian. Dan mereka mencari solusi. Ada yang mengatakan ketika kaki bajunya dimasukkan di dalam karena panas, lalu mencari solusi, saya mengurangi aktivitas gerakan fisik. Biasanya mereka ini mengapa panas, karena pasca istirahat mereka berlari-lari keliling lapangan, keliling gedung sekolah, sehingga pas masuk panas, berkeringat, akhirnya mereka mengeluarkan kaki baju. Dan setelah saya tanya solusinya, mereka mengurangi kegiatan itu di jam istirahat supaya tidak berkeringat saat bermasuk. Dan yang kaki bajunya pendek, nah diusahakan, kata mereka, atau kami bilang ke orang tua Pak, untuk membeli yang baru, atau kami usahakan supaya dikondisikan supaya kaki baju itu tetap di dalam. Kemudian budaya positif yang selalu kita pertahankan lagi adalah ibadah sebelum dan setelah pembelajaran dimulai atau pada saat pelaksanaan apel pagi. Itu sudah biasa kita lakukan di sekolah kita ini. Dan budaya positif selanjutnya adalah pelaksanaan apel pagi. Dan ini sudah berbudaya bagi kita, terbiasa dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan ini apel pagi, dan terus kita pertahankan dengan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Nah, demikianlah Bapak Ibu tentang beberapa budaya positif yang kita pertahankan di lingkungan sekolah, dan mungkin dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan ini masih banyak lagi budaya-budaya positif yang harus kita pertahankan di sekolah kita ini demi apa? Demi kemajuan sekolah kita. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita semua. Selamat siang. Yahoo. Merasa hal ini budaya positif juga. Artinya Bapak Ibu berkontribusi dalam pendidikan di SMP Negeri 2. Saya berharap walaupun bukan bulan depan atau 2 bulan lagi saat evaluasi seperti ini, saya berharap ada Bapak Ibu yang menyampaikan hal-hal yang positif. Mungkin kita gunakan momennya seperti saat evaluasi ini. Jadi misalnya Bapak Ibu menemukan sesuatu hal yang baru yang perlu dan bisa kita terapkan di sekolah, dipersilakan Bapak Ibu untuk mensosialisasikan. Dan saya yakin ada efeknya sama Bapak Ibu. Terutama nanti Bapak Ibu ini ke depan wajib menjadi guru penggerak. Juga nanti menjadi guru penggerak. Nah, itu salah satu nanti isiannya saat mendaftar jadi guru penggerak. Apakah sudah pernah memimpin suatu, misalnya membudayakan sesuatu hal yang memberikan dampak positif kepada Bapak Ibu yang lain. Saya berharap target saya berikutnya nanti ketika orang kedua ya, yang sudah menyampaikan sosialisasi positif di lingkungan sekolah. Kemarin Pak Pasti, disusul Pak Musa. Saya berharap Bapak Ibu yang lain. Dan saya dengar kayaknya adalah yang dari P5 lah ya. Mudah-mudahan Pak Gita bisa melanjutkan ke depan. Saya bisa melihat ada sesuatu yang baru dari Pak Gita, terutama dari
rekayasa teknologi tentang penggunaan IT ya di pembuatan media. Saya berharap Pak Ginta ini menjadi target berikutnya untuk bisa mensosialisasikan kepada kita dan kita saya fasilitasi, maksudnya kita fasilitasi seperti ini untuk semua Bapak Ibu guru wajib mendengarkan. Dan ini suatu budaya yang baik dan kita teruskan. Dan dengan kita untuk Pak Musa sukses untuk Pak Musa ke depan bisa menyelesaikan kegiatan CGP dan disusul dengan yang lain. Dan target saya betul seperti yang saya bilang tadi Pak Ginta ya. Disusul nanti mungkin Pak Evi bilang ragam mungkin ada sesuatu yang perlu kita sampaikan. Saya kasih ruang Bapak Ibu, ruang dan waktu untuk Bapak Ibu berkreasi minimal dulu di sekolah kita. Ke depan nanti kita buka peluang bagi sekolah-sekolah yang mau menginterview juga Bapak Ibu untuk menjadikan Bapak Ibu nanti. Jadi kita mulai dulu dari intern kita di sekolah. Saya berharap kita mungkin saat ini di tahun ini kita mengoptimalkan mungkin ada semacam uang lelah, uang jerih payah Bapak Ibu. Tapi nanti kita coba dirancang di 2024 ada sisi-sisi lain karena kita sudah jadi komunitas belajar. Alangkah baiknya juga kita hargai, entah nominalnya mungkin tidak seberapa, tapi penghargaan yang diberikan mungkin saya nanti bisa mengeluarkan surat pernah menjadi narasumber dan itu dibutuhkan untuk ke depan buat Bapak Ibu. Jadi semangat untuk Bapak Ibu cepat dilaporkan kepada saya lah. Misalnya minggu depan sebelum evaluasi minggu depan ada Bapak Ibu yang seperti ini mau mensosialisasikan sesuatu budaya positif. Saya sebagai pimpinan saya rekomendasikan ya. Jadi siapa tahu ada yang mau dan target saya seperti yang saya bilang tadi diterapkan kepada Bapak Ibu. Semangat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, kesempatan ini, terima kasih kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang telah hadir yang juga sudah bertahan sampai jam 12.55 hampir. Dan ini yang luar biasa untuk kita dimana memang teman-teman yang mengikuti seperti ini mari kita support bersama tanpa ada rasa digerakkan dari segi waktu. Yakinnya kita semua seperti itu dan banyak yang sudah kita bahas di forum evaluasi siang ini termasuk masalah disiplin. Saya pribadi juga kalau masalah disiplin memang sedang berusaha menuju kedisiplinan yang hakiki. Dan kita tidak memungkiri juga banyak sekali memang dari kelas 7A mungkin sampai kelas 9B memang banyak sekali problematik setiap harinya di siswa kita dan saya juga mungkin telah mendahului tanpa mungkin ini hanya spontanitas saja karena di kelas demi anak-anak mau tahu dan demi anak-anak berpartisipasi di kelas kadang-kadang saya memberikan reward kepada anak-anak di kelas langsung spontan. Mungkin dari segi problematik ini mari kita sesama teman guru di sini saling menginformasikan. Jadi ketika ada kita guru yang belum tahu informasi, jadi kita bisa setidaknya sebelum masuk ke kelas yang bermasalah kita bisa mempersiapkan diri dari segi bagaimana cara penanganan supaya siswa-siswa di dalam itu mungkin lebih kondusif, lebih tertangani sama kita pribadi guru-guru yang masuk. Mungkin itu saja. Nah, seperti kata Ibu Kepala Sekolah juga kolaborasi antar kita memang sangat dibutuhkan. Tidak ada individu yang mampu berdiri tegak sendiri tanpa topangan dari orang lain. Mungkin itu saja quotes hari ini. Terima kasih. Yahoo. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas beberapa masukan dan pendapat tadi berkaitan dengan pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tahu bahwa dari awal sampai akhir saya memandu acara kita di tempat ini, banyak kesalahan-kesalahan dan kesalahan dan saya mau dimaafkan. Dan saya sampaikan kita semua, selamat siang. Yahoo!
Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat dalam lingkungan Tuhan. Nah, bagaimana kelas kita sudah dibersihkan tadi pagi? Ya, bagus. Nah, sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berserah diri ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak kami yang kami sayangi, pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam aktivitas kegiatan belajar mengajar. Nah, hari ini sebelum kita masuk di pembelajaran kita seperti biasa, maka terlebih dahulu kita akan membuat keyakinan kelas kita. Kita akan menyepakati keyakinan kelas pada hari ini. Nah, keyakinan kelas ini nantilah yang akan menjadi pedoman bagi kelas kita, bagi segenap warga kelas kita untuk melakukan sesuatu. Nah, keyakinan kelas ini adalah suatu nilai yang ada dalam diri kita nanti, dalam pribadi anak-anak kami. Nilai universal, nilai yang harus kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi karena sudah ada kesepakatan kelas nanti keyakinan kelas, maka silakan tetap pedomani itu nanti keyakinan kelas ini. Jadi jangan hanya asal disepakati, jangan hanya asal dibuat, ditulis, tetapi kita akan melaksanakannya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita sepakati. Yang pertama dulu, ada beberapa hal yang perlu kita sepakati sebelum membuat keyakinan kelas. Nah, pertama, dalam membuat keyakinan kelas ini harus dalam kalimat positif. Nah, harus dalam kalimat positif. Ketika kita nanti menyepakati keyakinan kelas, kalimatnya kalimat positif. Kalimat positif itu artinya jangan ada kalimat negatifnya. Kalimat negatif itu ada tanda-tanda, misalnya ada kata tidak, ada kata-kata dilarang. Nah, misalnya siswa tidak diperkenankan untuk memiliki rambut panjang, misalnya laki-laki. Atau siswa dilarang ribut di dalam kelas. Nah, ada kata-kata tidak di situ ya. Tetapi harusnya kita membuat dalam kalimat positif. Misalnya tadi, kalau misalnya ada rambut panjang laki-lakinya atau pakaiannya kurang rapi, nah seharusnya siswa berpakaian rapi dan sopan. Begitu ya. Jadi kita buat dalam kalimat positif. Oleh karena itu, Bapak berikan kesempatan sekarang kepada anak-anak kami untuk menyepakati apa keyakinan kelas. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya di sampingnya, kiri kanannya. Silakan berdiskusi apa keyakinan kelas. Silakan berdiskusi. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah. Oke. Sekarang Bapak tanya ya apa keyakinan kelas. Bapak akan mengetik di depan ini, biar nanti setelah kita sepakati Bapak ketik dan Bapak print out untuk kita tetapkan nanti ke depan bahwa ini adalah keyakinan kelas kita. Nanti sebelum kita print out, sebelum Bapak print out, maka di depan ini juga Bapak sudah siapkan kertas pleno atau kertas manila ya. Nah, untuk sementara dulu nanti ditulis di depan ini apa keyakinan kelas kita itu. Nah, beberapa orang nanti Bapak suruh ke depan untuk menuliskannya di kertas manila yang sudah Bapak siapkan. Nah,
keyakinan kelas yang pertama. Apa keyakinan kelas kita yang pertama? Siapa yang menyampaikan? Siapa yang bilang? Oke, silakan Joses. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya hadir di sekolah tepat waktu. Hadir di sekolah tepat waktu. Kita di sekolah di sini kita mengadakan apel pagi jam berapa? Jam 7.20. Kita sudah melaksanakan apel pagi jam 7.20 ya. Berarti sebelum jam 7.20 kita sudah hadir di sekolah. Dan termasuk juga kehadiran di dalam kelas ketika sudah bermasuk. Jadi hadir ya. Yang kedua, siapa yang kedua? Oke, silakan Novalia. Berpakaian yang rapi dan sopan. Keyakinan kelas yang ketiga apa? Siapa yang bisa? Saya Pak. Oh, si Jovan. Silakan Jovan. Keyakinan kelas yang ketiga ialah saling menghargai. Saling menghargai. Yang keempat siapa? Oke, silakan si Tias ya. Oke. Keyakinan kelas yang keempat adalah menjaga kebersihan kelas dan Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang kelima, siapa yang kelima? Oke, yang kelima silakan Desli. keyakinan kelima adalah saling menolong. Saling tolong menolong. Ada lagi? Oke, itu ya. Oke, silakan Michael. Apa Michael? Memiliki rasa tanggung jawab. Langsung dituliskan. Maka secara bersama-sama apa keyakinan kelas kita? Yang pertama, oke, yang kedua, yang ketiga apa? Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Oke, bagus, berikan dulu aku. Selamat siang Sofania. Selamat siang Pak. Silakan duduk. Sofania, Bapak panggil kamu di sini ada sesuatu yang Bapak tanya ke kamu. Kemarin kamu belum mengikuti praktikum kita di ruang laboratorium. Padahal di les pertama kamu sudah masuk di les kegiatan. Iya Pak, benar. Saya baru masuk pada materi praktikum kemarin karena saya membolos. Tetapi bukan hanya saya Pak yang membolos, tetapi ada teman-teman saya dari kelas lain. Oh begitu. Bapak memanggil kamu di sini Sofania bukan mencari siapa yang salah, siapa yang ikut-ikutan, tetapi semua kan orang pernah berbuat salah, termasuk juga Bapak. Nah, dan juga semua orang pasti bisa memperbaiki kesalahannya itu. Kalau boleh tahu, mengapa kamu membolos kemarin? Saya membolos kemarin Pak karena ikut
Bukan berarti kalau belum siap tugas kamu membolos. Masih ingatkah keyakinan kelas kita? Saya ingat Pak, keyakinan kelas kita yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Iya benar, disiplin dan bertanggung jawab. Seperti apakah orang yang disiplin dan bertanggung jawab itu? Orang yang disiplin, taat terhadap peraturan sekolah dan peraturan kelas dan melakukan tanggung jawab dengan baik. Berarti mereka sudah melakukan tugas dengan baik, Pak. Iya benar, berarti sudah ingat sekarang. Nah, apa yang kamu lakukan sekarang? Saya akan mengikuti dan melaksanakan keyakinan kelas kita, Pak. Oh begitu. Nah, sekarang kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya minta maaf, Pak, kepada Bapak karena telah membolos kemarin pada materi praktikum. Saya akan berjanji, Pak, tidak akan membolos lagi dan mengajak seluruh teman-teman saya untuk tidak melakukan pembolosan lagi. Dan juga kami akan melakukan disiplin dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada guru. Baiklah kalau begitu, saya memaafkan kamu. Saya juga akan menghargai usaha memperbaiki diri yang kamu lakukan saat ini. Dan ingat Sofia, jangan lagi kamu mengulang perbuatan kesalahan yang sama. Saya akan mengikuti perkembanganmu di dalam kelas. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatan yang Bapak. Terima kasih. Yang bagus sekarang itu kan Hah? Apa? Mengeluarkan kaki baju dua. Iya, benar itu. Oke. Menurut kalian, ketika kalian mengeluarkan kaki baju itu, kira-kira apa alasan itu? Saya alasan kalian. Panas. Oh, alasannya Pak untuk cinta, jadi lebih suka. Bisa loh Kaki bajumu langsung pendek ya. Iya, Pak. Oh, makanya kamu lepas lepas. sendiri, Pak. Kalau selesai alasanmu apa? Kalau begitu, Bang. Panas. Bahasa Indonesia. Oh, kalau kamu tadi berlaku sama kamu bilang tadi panas. Ada juga, Pak, dengan sama kecil Pendek. Apa yang kaki bajunya? Sama dengan pendek kaki bajunya. Si Aldo panas, si panas. Kamu tadi pendek ya. Berarti ada dua poin alasan kalian ini. Pendek kaki bajunya dan kedua panas. Oke, yang alasannya kaki bajunya pendek. Kira-kira solusinya bagaimana? Dibeli. Terus alternatif yang lain selain dibeli, kira-kira ada alternatif lain supaya masalah kalian ini tidak seperti itu setiap ada satu lagi. Ada alternatif jawaban lain, solusi yang lain yang bisa kalian lakukan. Gimana? Dicari. Apakah benar-benar kaki bajunya itu tidak bisa dimasukkan? Bisa, Pak. Bisa kan? Kita usahakan kan? Yang benar, jujur ya. Ini jujur ya. Benar-benar lepas sendiri kaki bajumu itu si Anselmus? Kalau di belakang, kalau di depan? Berarti kalau sudah lepas di belakang mungkin sengaja langsung di Tidak mungkin. Nah, oke. Berarti bagaimana menurut kalian, apakah seperti begitu kaki baju dikeluarkan seterusnya karena tidak seperti begitu? Tidak. Nah, apakah menurut kalian yang kalian lakukan itu apakah suatu pelanggaran kesepakatan kelas kita keyakinan kelas? Pelanggaran ya. Tapi karena pelanggaran berarti ada perbaikannya ya. Oke, kalian nanti seperti itu. Iya. Kalian ubah perilaku itu. Oke, bagi yang merasa panas kalau kaki bajunya di dalam sering-sering sih berkat alasannya panas. Nah, bagaimana solusinya dari kalian?
Iya, bagaimana solusinya kalau dibilang tadi saat kami mengeluarkan kain baju Pak karena panas? Solusinya bagaimana? Kipas. Apakah itu yang paling efektif di kipas? Atau ada solusi yang lain yang paling efektif? Biar tidak panas kalian ketika belajar di dalam kelas, sehingga kalau tidak panas kan tidak akan keluarkan kaki baju kan? Nah, apa solusinya menurut kalian paling efektif? Gimana? Si Berkat, kira-kira apa solusinya Berkat? Biar nanti ketika kita masuk tempat ini tidak panas sehingga tidak mengeluarkan kaki baju. Apa solusinya? Yang efektif ya, jangan dibilang yang tidak. Menurut kamu, mengapa panas kamu dulu? Kira-kira apa mengapa panas? Tubuh itu menghasilkan panas karena apa? Karena banyak banyak gerakan kan, bermain-main, banyak aktivitas ya kan, makanya keringat kan panas. Nah, jadi untuk menghindari panasnya yang terlalu tinggi itu, maka solusinya mengurangi gerakan saat istirahat, sehingga ketika masuk di dalam kelas berarti tidak terlalu panas. Karena memang kalau kita tetap panas, kalau tubuh kita ini tidak panas, berarti kan makhluk hidup namanya, makhluk mati, sudah nggak ada nyawa di tubuh kalau dingin-dingin, iya kan? Selagi ada napas di tubuh ini, maka tubuh kita selalu panas. Semua manusia seperti itu kan? Nggak ada yang dingin manusia itu, semua panas. Nah, jadi bagaimana solusinya tadi yang ketika di luar merasa panas, apa yang kalian lakukan? Mengurangi bermain-main, bernapas sehingga tidak panas. Jadi bagaimana? Karena kalian dari kalian tadi ini, maka apakah selanjutnya ketika Bapak masuk di dalam kelas, apakah dipastikan setiap kali kita ketemu, setiap sudah masuk di lingkungan sekolah, apakah dipastikan kaki bajunya sudah masuk di dalam? Sudah ya, nggak harus lagi Bapak yang ingatkan ya. Oke, baik, Bapak hargai usaha kalian. Bapak hargai itu usaha kalian hari ini sudah mengakui dan sudah ada kejujuran dari kalian. Dan sudah ada perbaikan juga apa hal-hal yang bisa kalian lakukan supaya berubah kalian dalam hal berpakaian rapi. Bapak hargai itu. Dan saya akan lihat terusnya apakah berubah atau tidak. Oke, aman kita sampai di situ. Baik, silakan kembali. Saudara sekalian, baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah menenangkan hati dan pikiran kita. Marilah kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Dengan keadaan kita pada saat ini, apa yang patut kita syukuri? Yaitu pada saat ini kita ada di sini. Itu semua karena berkat karunia Tuhan kepada kita. Katakan amin. Penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita untuk hadir di sini. Untuk itu mari kita bersekutu dan memuliakan namanya. Marilah kita mengangkat pujian bagi Allah dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Untuk itu kepada
rasa tidak